ekonomi, maka akidahnya tidak akan dia jual hanya karena dibagi mie instan. Yang terjadi ini sebenarnya miskin atau kemiskinan yang dipelihara. Islam ibadah biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habis. Makanya jangan heran kalau ada Islam ibadah. Oh Ustaz, kenapa bagi-bagi Islam? Islam ini banyak aspeknya. Ada ibadah, zikir. Islam ibadah, biarkan aja mereka ibadah ramai-ramai, biarkan aja mereka zikir ramai-ramai. Gak apa-apa. Mereka zikir ramai-ramai, air minumnya dari kita. Mereka zikir ramai-ramai, makanannya dari kita. Mereka zikir ramai-ramai, bahan-bahannya dari kita. Biarkan aja. Islam ekonomi, perhatikan. Kalau mereka sudah buat air sendiri, perhatikan. Nanti airnya makin besar, air kita tidak laku. Airnya udah buat sendiri, 212. Ini bahaya ini. Ancaman ini. Rotinya buat sendiri. Kalau itu tak tertulis. Bahaya ini, ancaman ini. Tanam-tanamannya dia buat sendiri. Maka bangkitlah tanah subur sesuai dengan lagu kita. Indonesia tanah airku. Dari tanah tumbuhlah tanaman-tanaman. Dari air minuman kita. Sekarang kita tak bisa menyanyikan itu lagi. Tanahku sudah ditanami orang, airku punya orang lain. Gimana kita mau menyanyikan itu? Tapi di tazkiyah, suara untuk menyanyikan itu masih bisa lantang. NKRI. Betul. Tanahku, tanah airku, tanahku. Memang tanah saya, yang menanaminya saya, hasil buah-buahnya punya kita nikmati bersama. Mudah-mudahan yang saya tunjuk ini bukan impor. Airnya, air punya kita olah bersama, sehingga uang itu tidak keluar dari komunitas, sehingga air itu, tanah itu, berputarlah rezeki itu. Apakah ini ancaman bagi orang lain? Bisa jadi. Oleh sebab itu maka ekonomi umat ini harus bangkit. Dalam Islam, apa sih bedanya antara riba dengan bagi hasil, Pak Ustaz? Kan sama aja. Saya nggak ngerti itu Pak Ustaz, riba sama bagi hasil. Bedanya kalau riba selamat pagi, kalau bagi hasil assalamualaikum. Bedanya kalau riba yang jaga konternya, tellernya pakai teller bukan mabuk. Bedanya kalau riba pakai rok pendek, rambutnya. Jadi kalau ekonomi syariah, Islamic bank syariah pakai jilbab, tapi kejamnya lebih kejam bank syariah. Ini kita sendiri yang membunuh ekonomi umat. Maka coba kita lihat bagaimana bedanya. Ini riba. Pinjam 100 juta, bayar 120 juta. Mau untung, mau rugi, saya nggak mau tahu. Ente pinjam 100, bayar 120. Begitu riba kan? Ya. Kalau mudharabah tidak begitu. Ente pinjam 100. Sama suaranya Pak, sama. Kalau untung, hasilnya kita bagi. Kalau rugi, kita tanggung di mana letak bedanya? Ekonomi Islam ada akhlak. Ada akhlak di sana. Ini 100 juta kau pakai untuk ternak ikan lele. Kebetulan ada alumni dari Fakultas Perikanan, tapi nggak pernah melihat ikan. Ahli ya, kalau udah disuruh seminar tentang ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, macam-macam ikan jenis tahu dia, tapi nggak pernah melihat ikan. Judulnya apa? Beternak ikan di atas kertas. Makalah ikan, tahu dia. Seminar tentang masalah ikan sampai internasional tahu, tapi nggak pernah ternak ikan.
Maka setelah tamat bingung, lalu kemudian datanglah orang kaya yang baik, tadi dia kasih modal. Anak muda, kau sarjana apa? Perikanan Pak. Mau saya kasih modal? Ya, ini 100 juta, silakan kau ternak ikan. Kalau untung kita bagi bersama, kalau rugi kita akan tanggung bersama. Kira-kira yang ngasih uang ini mau nggak anak ini rugi? Mana mau dia? Maka setelah dia kasih pinjaman, doa dia lebih khusyuk. Biasanya dia mau tidur malam, Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi setelah dia kasih pinjaman, malam itu dia tahajud. Ya Allah, duitku sudah dipakai anak muda itu, ya Allah. Jangan sampai dia rugi mati. Kalau dilihatnya udara sudah mulai mendung, langit sudah mulai gelap, turun hujan lebat. Biasanya dia kalau hujan lebat turun ditarik ke selimut tidur dia. Tapi setelah uang dia pinjamkan itu, begitu dia tengok hujan lebat langsung bangun sholat. Ya Allah, jangan sampai ikan-ikannya hanyut ya Allah. Dulu sebelum uangnya dia pinjamkan mudharabah bagi hasil, kalau ketemu sama anak muda itu cuek aja dia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tapi setelah uang itu dia pinjamkan mudharabah, kalau ketemu, Assalamualaikum anak muda, apa kabar? Sehat kan? Sehat. Kenapa dia tanya? Karena kalau sampai anak muda disakit, uang nggak balik. Jadi nampaklah di mana letak ekonomi syariah, Islamic economic dengan riba, letaknya ada pada akhlak. Nampaklah ucapan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ketika dia sedang duduk di airport nunggu pesawat, ketemu sama bapak-bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Tinggalnya di mana? Di Bogor. Loh, ya dekat-dekat lah, masih dekat. Spesialisasi Bapak di bidang apa? Saya ini guru besar di ekonomi Islam tazkiyah. Wah, sesuai Pak. Uang saya dipinjam anak muda. Bisa nggak Bapak besok datang ke tempat saya mau buat pelatihan supaya anak-anak muda ini ngerti. Maka terjadilah silaturahim. Beda sama orang yang riba tadi. Uang dia pinjamkan, dia nggak peduli mau kamu untung, mau kamu rugi, mau kamu sakit, mau kamu mati, yang penting uang kembali. Kejam. Kira-kira bisa tertangkap. Bisa. Dari tatapan matanya nampaknya itulah enaknya bicara sama komunitas keluarga besar tazkiyah. Belum kita ngomong aja dia udah paham. Connect dia. Ku tahu apa yang kau mau, Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekonominya dibangkitkan secara keilmuan, knowledge. Ada satu terjemahan dulu Syekh Ali Jum'ah ketika diundang ke komunitas mahasiswa Indonesia. Waktu itu beliau masih jadi dosen biasa, belum mufti. Dulu 20 tahun yang lalu ketika kami masih mahasiswa. Kritikan beliau, terjemah knowledge. K-nya tidak boleh dibaca, sama seperti pisau, knife. Jangan knife. Kuliah di mana, Dek? Fakultas Psikologi. Sekarang enggak, kuliah di mana? Psikologi. Kata beliau, terjemahan knowledge diterjemahkan dengan ilm tidak tepat. Karena knowledge dalam barat, literatur barat, knowledge adalah pengetahuan. Sedangkan ilm dalam Islam, pengetahuan yang berubah menjadi amal. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Untuk apa pengetahuan kalau tidak bermanfaat? Ada seorang doktor S3, PhD, doktor filosofi, tapi tidak pernah mencerahkan umat dengan ekonominya. Kira-kira apakah dia bisa disebut dengan alim? Tidak. Karena alim dalam Islam adalah orang yang berilmu, ilmunya mencerahkan umat. Itulah maka tazkiyah ini didirikan supaya ada orang berilmu ekonomi dan ekonominya mampu membangkitkan ekonomi umat di masa akan datang.
Kalau sudah umat ini mapan secara ekonomi, maka akidahnya tidak akan dia jual hanya karena dibagi mie instan. Yang terjadi ini sebenarnya miskin atau kemiskinan yang dipelihara. Yang terjadi sebenarnya gagal paham atau orang cari makan dengan gagal paham. Yang jawab bukan saya cuma mancing-mancing aja. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham. Tapi kita sulit menghadapi orang yang cari makannya dari gagal paham. Memang sengaja gagal paham. Orang miskin dibangkitkan, tapi ada orang miskin yang dipelihara. Kenapa? Karena kalau orang miskin suaranya bisa dibeli. Ini orang-orang yang kaya-kaya. Kira-kira kalau ada caleg mau bayar suara orang kaya ini 500.000 coblos saya, bisa atau tidak bisa? Mana bisa? Orang tersedia mapan secara ekonomi. Kalau dinaikkannya 5 juta, sudah mulai tersenyum. Senyum tanda setuju. Artinya apa? Ada orang-orang yang melihat 5 juta pun seperti 50.000. Karena dia kaya raya. Berapapun kau kasih, tidak ada maknanya bagi saya, karena uang saya sudah unlimited enough. Begitu. Ustaz Somad, kalau dikasih 5 juta, oh saya nggak bisa dibayar. Tapi sekarang belum ada yang nawarin. Artinya apa? Ekonomi bangkit, maka politik menjadi bangkit, maka kemiskinan bisa terangkat. Terpilihlah orang-orang soleh di tengah komunitas orang baik. Demokrasi dari barat kalau diterapkan di negara tertidur, negara ketiga, negara berkembang yang secara ekonomi kacau balau, maka lahirlah orang-orang yang suaranya bisa dibeli. Maka perbaikannya adalah mesti perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi berawal dari keyakinan, karena sentuhan agama berbeda. Buat kertas sumbangan, buat satu lagi kertas sodako. Ini sudah diterapkan di salah satu sekolah. Gurunya nanya saudara, Ustaz Somad, ya kemarin wali-wali murid kami kumpulkan, kami buat kertas. Satu kotak sumbangan, satu kotak sodako. Ternyata kertas yang habis kertas sodako, kertas sumbangan tidak tersentuh. Padahal dua-duanya mau dipakai untuk pembangunan masjid. Betapa sentuhan agama lebih melekat ke hati daripada konvensional. Begitu juga dengan ini. Bila Anda membangkitkan ekonomi, Anda bisa masuk surga melalui uang. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, maka dia sudah bangun satu tempat di surga. Kalau gitu yang booking tempat di surga itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang miskin gimana mau booking tempat? Booking tempat harus bangun masjid duluan. Alhamdulillah, satu orang dari komunitas tazkiyah ini akan ada bangun satu masjid. Ustaz Somad, saya ada niat. Masjid apa namanya? Masjid As-Somadiyah. Oh, bawa nama ya. Terserah mau masjid apa namanya. Yang penting dalam hati diri seorang muslim harus ada, saya mau bangun masjid. Artinya ekonomi. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Nanti di surga aku seperti ini dengan orang yang menyantuni anak yatim. Artinya kalau mau masuk surga mesti orang kaya, kalau mau dekat dengan Nabi mesti orang kaya. Dekat dengan Nabi begini dekatnya. Saya dengan ibu rektor masih jauh. Tapi kalau dekat dengan Nabi segini jaraknya. Wa farraja bainahuma, Nabi jarangkan antara dua jarinya, sababah wal wusta, dan jaraknya hanya segini dengan Nabi SAW. Siapa itu? Orang yang menyantuni anak yatim. Ustaz, saya tiap Jumat nyantuni anak yatim, kira-kira dekat juga dengan Nabi. Berapa kau kasih? 2.000.